Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi Ustadz Zulhildi MAG dan Ustazah Zamri Danasti MAG. Saya Mardiza Yulita dengan NIM 2214020075, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi ke-12 hadis tarbawi, yaitu tentang persaudaraan seorang muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 bagian materi. Yang pertama yaitu bunyi hadis, terjemahan perkata dan terjemahan keseluruhan. Yang kedua pembahasan hadis, yang ketiga kaitan hadis dengan pendidikan, dan yang keempat yaitu kesimpulan dari hadis ini. Untuk itu, pembahasan yang pertama mengenai bunyi hadis, arti perkata, dan arti keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Selanjutnya itu arti perkata dari hadis. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. La yuzlimuhu, tidaklah dia menzolimi. Wala yuslimuhu, dan tidaklah dia menyusahkannya atau membiarkannya sengsara. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah juga akan membantu memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an musliman kurbatan, barang siapa yang meringankan dari beban berat seorang muslim, farajahullah, maka Allah juga akan membantu meringankan anhu biha kurbatan, membantunya meringankan dari beban beratnya, kurobi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumil qiyamah, maka Allah juga akan menutup aibnya pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu arti keseluruhan dari hadis. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Tidaklah dia menzoliminya dan tidaklah dia
menyusahkannya atau membiarkannya dalam kesengsaraan. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan membantu meringankan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan dari beban berat seorang muslim, maka Allah juga akan membantu meringankan beban beratnya di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Yang kedua yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang hubungan atau relasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Bisa seperti saudara kandung atau bahkan lebih dari saudara kandung. Karena itu maka dianjurkan kita satu sama lain tidak saling menyusahkan, tetapi saling menguatkan, saling membantu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini bagaimana cara seseorang hidup berdampingan atau bersama dengan muslim lainnya, karena mereka itu adalah bersaudara. Yang pertama yaitu la yuzlimuhu, itu tidaklah dia menzoliminya. Jika dia tidak berbuat zalim kepada seorang muslim, maka Allah juga mencegahnya orang lain berbuat zalim kepadanya, yaitu tidak menganiaya seorang muslim tadi atau saudara semuslim kita tadi, atau tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang tidak peduli terhadap saudaranya. Sebagai seorang muslim, kita tentunya harus saling memperhatikan satu sama lain. Sebagai seorang muslim, kita adalah saudara, maka kita di sana juga dianjurkan untuk saling mempedulikan satu sama lain. Dalam artian, jika saudara kita kesusahan, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk membantunya keluar dari kesusahan tadi. Yang kedua yaitu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan membantu memenuhi kebutuhannya. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim, kita harus saling tolong menolong, saling bantu-membantu. Kita harus melibatkan diri terhadap suatu pekerjaan seorang muslim apabila dia tidak mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaannya itu. Dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah juga akan membantunya. Misalnya saudara kita berada dalam kesusahan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka di sana kita wajib untuk membantunya dalam suatu pekerjaan itu. Contohnya dalam mengangkat suatu beban yang berat, maka dia tidak akan mampu untuk mengangkat beban itu sendiri. Maka kita di sana harus membantunya dalam mengangkat beban tersebut agar pekerjaan dari saudara kita cepat selesai. Dalam artian bukan bermaksud kita sebagai saudara kita bergantung terhadap kita dalam suatu pekerjaan itu, tetapi itu adalah partisipasi kita dalam membantunya. Jika kita merasakan bahwa saudara kita itu butuh bantuan, maka di sana kita wajib untuk memberikan bantuan kepada saudara kita.
Dan poin yang ketiga yaitu waman farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan. Barang siapa yang meringankan, melapangkan dan dari kesusahan saudara kita, maka Allah juga akan meringankan kita dari beban-beban berat nantinya di hari kiamat. Pada bagian ini dijelaskan, barang siapa yang terhimpit kesusahan kemudian dia melapangkan, dia membantu dengan bantuan tenaga ataupun bantuan keuangan atau sebagainya, itu juga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan segala kesusahan yang akan dia hadapi. Tentunya dalam kehidupan kita tidak akan memiliki jalan yang lurus saja. Kita tidak akan menghadapi mustahil kita tidak akan menghadapi suatu masalah. Ketika kita melihat saudara kita berada dalam suatu masalah, misalnya terkena musibah, kebakaran atau sebagainya, kita membantu saudara kita berupa memberikan bantuan seperti bahan pokok untuk makanan, pakaian dan sebagainya, atau menumpangkan dia di tempat tinggal kita untuk sementara, maka itu kita telah membantunya dalam menghadapi suatu kesusahan tadi. Maka balasannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Allah akan memberikan balasannya di akhirat kelak. Bukan bermaksud Allah tidak memberikan balasannya di dunia, tetapi di akhirat kita lebih membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Allah juga memberikan bantuan. Allah juga akan meringankan dari setiap masalah yang akan kita hadapi, tetapi Allah lebih melebihkan nantinya ketika sudah berada di alam lain atau berada di akhirat nantinya. Dan poin yang keempat yaitu wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya di hari kiamat. Di sini seorang tidak boleh membongkar aib seseorang berupa kekurangan, kejelekan, bahkan urusan orang lain kepada urusan seseorang kepada orang lain. Yang seseorang itu tidak harus mengetahui aib seseorang tadi. Lalu jika seseorang itu harus tahu dalam hal itu, aib seseorang itu harus dikatakan kepada seseorang, misalnya seperti seseorang itu berbuat jahat kepada orang lain supaya tidak terjadi kepada orang lainnya, maka kita wajib memberitahukan kepada orang lain untuk lebih berhati-hati dengan orang ini. Misalnya seseorang ini adalah seseorang yang agak pencuri, maka kita tuh berhak untuk memberitahukan kepada saudara kita yang lain untuk berhati-hati menyimpan barang ketika orang tersebut berada di sekitar kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar barang-barang kita tidak hilang. Atau misalnya kita melihat suatu kejadian seperti yang tadi, maka kita disuruh untuk menjadi saksi, maka kita di sana juga diperbolehkan untuk membuka aib itu, karena itu adalah suatu kesaksian. Kita wajib untuk memberitahukan orang lain tentang aib seseorang tadi, karena dengan itu kita bisa membuktikan, kita bisa memberikan kebenaran terhadap suatu kejadian yang kita lihat itu. Tetapi dalam pergaulan secara umum, kita jika melihat suatu kekurangan, suatu kejelekan dari saudara kita, maka itu tidak diperbolehkan untuk kita mengatakan kejelekan atau kekurangan saudara kita itu kepada orang lain.
Dan Allah berjanji jika kita menutup aib seseorang, maka Allah juga akan menutup aib kita di hari kiamat. Tentunya kita juga setiap orang juga memiliki aib. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki aib. Walaupun orang itu adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang itu adalah seorang ulama, atau orang itu adalah pejabat tertinggi dalam negara, tidak ada yang tidak mempunyai aib. Lalu pembahasan kita yang ketiga yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan yaitu hadis ini membahas tentang materi akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan prinsip-prinsip akhlak seseorang terhadap orang lain, terhadap saudara sesama muslim. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip pergaulan, berakhlak, dan berelasi tentang saudara muslim dengan muslim lainnya. Prinsip yang pertama yaitu pergaulan sesama manusia itu dilandasi dengan asas persaudaraan. Jadi pergaulan itu berlandasan persaudaraan. Tentu saja kita sebagai seorang muslim harus menganggap muslim lainnya itu sebagai saudara kita. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita berada dalam kesusahan, berada dalam masalah, sedangkan kita hanya menontonnya saja menghadapi suatu masalah itu. Tentunya kita di sana harus membantunya keluar dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua yaitu tolong menolong. Sebagai seorang muslim, kita adalah bersaudara satu sama lain, maka saling menolong adalah suatu kewajiban kita. Tidak hanya dalam bantuan berupa keuangan atau apa, tetapi juga dalam bantuan mengerjakan suatu pekerjaan yang dianggap berat untuk dikerjakan sendiri. Apabila saudara kita berada dalam kesusahan, maka kita harus membantunya keluar dari kesusahan itu, membantunya untuk menghadapi kesusahan itu. Yang ketiga yaitu seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik dalam persaudaraan dan pertemanan. Bagaimana dia berakhlak terhadap orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain, itu adalah suatu akhlak yang harus ditekankan dalam kehidupan. Karena pribadi seseorang dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Jika dia memperlakukan seseorang dengan baik, maka orang lain juga akan memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Itu adalah suatu hal yang umum untuk dilakukan oleh setiap orang, baik itu orang muslim ataupun non-muslim. Berbuat baik kepada semua orang adalah suatu kewajiban bagi kita. Dan yang keempat yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari hadis ini yaitu sebagai seorang muslim, kita adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Untuk itu kita harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling kuat menguatkan. Dengan itu pertemanan, persaudaraan akan terjalin dengan baik, akan terjalin dengan harmonis jika kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, kuat menguatkan. Membantu di sini tidak hanya berupa membantunya dalam pekerjaan, tetapi juga membantunya keluar dari dalam masalah yang dia hadapi, seperti yang telah dicontohkan pada pembahasan tadi. Dan kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini mengajarkan kita untuk saling berbuat baik kepada orang lain, kepada muslim lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mungkin banyak kekurangan dari penjelasan materi maupun kekurangan dari contoh-contoh yang telah saya berikan tadi. Karena saya berada dalam
proses belajar tentunya belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, semoga dengan materi pendek yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.